Sutomo. Kami dari kelompok Museum Dr. Sutomo belum menjelaskan secara. Perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fauzi Dwi Sastio dengan NIM 25-049. Perkenalkan nama saya M. Kosiin dengan NIM 25-60. Perkenalkan nama saya Rizky Alfitro dengan NIM 25-76. Perkenalkan nama saya Raffi Zidane Alfarisi dengan NIM 25-052. Baik, sekian itu saja kami akan menjelaskan. Baik, yang pertama adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Dr. Sutomo pada tahun 1980. Pada sekitar tahun 1980, bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara kepada Dr. Sutomo adalah penetapan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dr. Sutomo merupakan tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia dan dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Atas jasa-jasanya dalam membangkitkan kesadaran nasional, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan tertinggi berupa gelar pahlawan nasional. Detail penghargaannya sebagai berikut. Gelar ini diberikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui Presiden. Tahun penetapan tahun 1961, bukan 1980. Gelar pahlawan nasional merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara kepada tokoh yang berjasa besar bagi bangsa dan negara. Kesimpulannya yaitu meskipun pernyataan menyebut tahun 1980, secara sejarah penghargaan negara kepada Dr. Sutomo sebenarnya sudah diberikan tahun awal yaitu 1961 dalam bentuk gelar pahlawan nasional. Jadi yang kedua, masa pendiri Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Pada tanggal 16 Oktober 1930, Indonesia Student NIS berubah menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan diketuai oleh Dr. Sutomo. PBI merupakan partai politik, anggota tidak lagi berbatasan pada kaum pelajar, tapi terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. PBI berusaha menyempurnakan derajat bangsa dan tanah air bangsa Indonesia. PBI bekerja dengan jalan mengadakan pidato dan kursus. Melalui kursus ini, cita-cita Dr. Sutomo dapat disampaikan secara langsung kepada rakyat. PBI mengajukan kerajinan, perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain-lain. Dan juga saya menjelaskan pada tanggal 1 Januari 1934 dibentuk panitia ADO dari dan Budi Utomo yang bertugas untuk mengadakan kunjungan tentang adanya penggabungan dua partai tersebut. Pada tanggal 2 April 1935 panitia berhasil merealisasi gagasan penggabungan tentang visi antara dua partai tersebut dan akan mengadakan tanggal kunjungan pada tanggal 24 sampai 20 Desember 1935 di Solo. Kongres fusi antara PBI dan Budi Utomo, partai dari sebagai itu diberikan partai Indonesia Baru atau Paduan. Tujuan mereka adalah satu, memperkokoh semangat kebangsaan Indonesia, dua, menjalankan aksi politik untuk memperoleh hak dalam politik dari pemerintahan berdasarkan dengan keadilan nasionalisme, tiga, memajukan kehidupan rakyat dalam hal ekonomi dan sosial. Dalam kongres itu juga dibicarakan tentang tanah rakyat yang disewa oleh ABU. Sistem sewa atau kontrak itu banyak merugikan kepentingan rakyat dipakai sebagai kepentingan nasional, baik lahir maupun batin. Dalam kongres itu, Partai Bangsa MPS atau koalisi juga mempersatukan diri dengan Partai. Partai baru dalam waktu dekat telah mempunyai 63 cabang dengan anggota 425 orang. Kemudian Partai mengadakan banyak rapat umum untuk mempropagandakan tujuannya. Juga Rukun Tani dari Partai mengadakan banyak pertemuan untuk melakukan propaganda. Rukun Tani yang bekerja dalam lapangan pertanian dan ekonomi mempunyai 29 anggota. Serta Partai mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahun 1934. Pada tahun 1934 yaitu Partai Indonesia Raya atau PART
Parindra adalah sesuatu partai politik yang berdasarkan nasionalisme. Indonesia akan menyatakan tujuannya adalah Indonesia mulia dan sempurna, bukan Indonesia merdeka. Parindra menganut asas kooperatif atau bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dengan cara duduk di dalam dewan-dewan untuk waktu yang betul. Dan ini adalah foto dokumentasi dalam sebuah surat dari partai Parindra itu. Dan ini foto bersama saat perkumpulan dalam partai politik tersebut. Masa pembentukan organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908 saat di Stovia. Mas Gabehi Wahidin Sudiharsodo, seorang dokter dan juga termasuk priai dengan semangat-semangatnya hendak meningkatkan martabat rakyat Indonesia. Pada tahun 1906 sampai 1907, ia melakukan kampanye di kalangan priai di Pulau Jawa. Pada akhir 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo. Pelajar Stovia di Batavia, Dr. Wahidin Sudiharsodo berceramah di sekolah kedokteran Stovia Batavia dan mengemukakan gagasannya untuk membentuk studi fonds atau badan bantuan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia bertemu dengan Sutomo, mahasiswa Stovia yang mendukung gagasannya. Pertemuan tersebut berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Dengan Sutomo sebagai ketuanya, tanggal itulah yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebutin. Sini. Ayo. Yang berikut adalah gambar pada saat Dr. Wahidin Sudiharsodo berceramah di Sekolah Kedokteran Stovia Batavia. Kemudian ini adalah sekelompok Budi Utomo. Lanjut. Ini apa? Budi Utomo. Ya, terus gambar ini tentang Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Lanjut. Ini para perkumpulan Budi Utomo. Oke. Pada tahun 1912 sampai 1923 masa kuliahnya perhimpunan pelajar Indonesia di Amsterdam. Di negeri Belanda bertransformasi dalam perhimpunan Indonesia. PI adalah suatu perkumpulan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Perkumpulan ini dengan tegas memperjuangkan Indonesia merdeka. PI telah memberikan dorongan yang kuat kepada pergerakan nasional di Indonesia dan saling bersama yang erat antara kaum pergerakan di Indonesia dengan PI di negeri Belanda dan Sutomo diangkat menjadi ketua. Semenjak memimpin PI di negeri Belanda, Sutomo betul-betul yakin bahwa pergerakan Indonesia harus bersifat nasional, harus meliputi seluruh Indonesia. Paham nasional telah menjadi cara hati Dr. Sutomo. Dr. Sutomo was leader di hubungan. Jadi di sini adalah dulu pada pergerakan DR Sutomo, ada DR Soekarno, DR Suparman, dan DR Somo. Yang keempat ada M.N. Wahidin Sudiharsodo. Terus ada HOS Joko Aminoto. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.